Nasionalisme bukan berarti diam tanpa kritik. Nasionalisme tidak diukur dari seberapa sering kita setuju, tetapi seberapa peduli kita terhadap bangsa Indonesia. Kritik merupakan wadah aspirasi masyarakat. Dengan kritik, pemerintah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keberlangsungan negara kita Indonesia. Hashtag kabut saja dulu merupakan salah satu bentuk abai dari kita sebagai generasi penerus bangsa. Diharapkan kita sebagai penerus bangsa dapat bekerja sama untuk mencari solusi dan dapat mempertahankan keutuhan negara kita Indonesia. Korupsi merupakan kenyataan pahit yang masih dapat kita lihat sampai dengan saat ini oleh sebagian oknum negarawan Indonesia. Korupsi dilakukan dalam berbagai lini kehidupan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia malah dinikmati secara haram oleh sebagian oknum negarawan. Hal ini tentu membuat kita merasa gerah dan juga penuh amarah, sehingga gema atau tagar kabur aja dulu dilaungkan di dalam kalangan muda Indonesia. Hal ini tentulah bukan suatu jawaban bagi permasalahan bangsa Indonesia. Kabur saja dulu boleh dilakukan apabila kita hendak belajar ataupun menuntut ilmu di luar negeri. Kemudian kita kembali dengan membawa berbagai macam ilmu pengetahuan untuk membangun Indonesia lebih cerah di masa depan. Kabur saja dulu tanpa pernah kembali ke Indonesia bukanlah jawaban dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kita boleh ke luar negeri, kita boleh kemana saja, tetapi kita tetap harus kembali untuk bersama membangun Indonesia. Karena Indonesia ada di tangan kita semua, generasi masa muda yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kabur aja dulu. Terdengar seperti ajakan untuk meninggalkan negara, tetapi nyatanya bukan seperti itu. Dengan harapan bahwa situasi di dalam negeri dapat berubah menjadi lebih baik. Ungkapan adalah bentuk motivasi untuk mencari pengalaman dan kesempatan di luar negeri dengan tujuan untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Cerita kakak tadi yang mencoba mendaftar kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dan nyatanya gagal, mungkin adalah bentuk rasa kekecewaan dari kakak tersebut dan mencoba mendaftar di salah satu perguruan tinggi di negara Jerman sampai bisa berkuliah hingga S2. Itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri, bisa menuntut ilmu sampai ke luar negeri dan bisa satu alma mater dengan Presiden B.J. Habibie. Tapi perlu diingat, sebagai warga Indonesia, kita punya tanggung jawab nasionalisme yang harus dipegang. Tidak ada larangan untuk kita sebagai warga Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ataupun berkuliah di luar negeri. Tapi lebih baiknya setelah menuntut ilmu di luar negeri, kita bisa kembali ke Indonesia untuk membagi ilmu dan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Konten ini jadi salah satu konten yang bertagar kabur aja dulu. Kakak tadi ceritain tentang kuliah di luar negeri. Dia mencoba peruntungan dengan daftar kampus di Jerman. Ini bisa jadi pemantik bahwa kabur aja dulu bukan soal lepas tanggung jawab sebagai warga negara. Tapi kita juga bisa memaknai sisi positifnya sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kita bisa mencari pendidikan berkualitas internasional sambil mencari beasiswa. Dengan pendidikan ke luar negeri, kita juga bisa memperluas jaringan dan pengetahuan global. Kita bisa mencontoh B.J. Habibie yang berangkat ke luar negeri, menyerap ilmu dari negeri orang, tetapi pulang dengan pesawatnya untuk bangsa. Nah, bagaimana dengan kita? Boleh kabur asal kita punya tujuan untuk kembali membangun negeri. Dimanapun kita berproses, kontribusi untuk negara adalah hal utama. Jikapun kita kecewa dengan kondisi pendidikan yang ada saat ini, jangan lepas tangan, tapi yuk bersama-sama kita perbaiki. Lihat peluang di luar negeri. Sebenarnya sih nggak salah sih, karena memang tinggal di luar negeri tuh enak. Gue aja tinggal di luar negeri sekarang. Gue di sini bukan kerja, tapi gue buka usaha. Gue bawa barang-barang Indonesia dan dijual di sini. Itu malah nguntungin banget sebenarnya ya. Tapi balik lagi, untuk kayak gitu udah harus punya skill. Menurut gue sih nggak salah sih untuk lu pengen cari peluang di luar negeri. Buktinya orang-orang Cina ke luar negeri itu difasilitasi sama pemerintah. Sampai akhirnya mereka menginvasi banyak negara dan mereka buka usaha mereka di situ. Di Inggris aja ini Chinese food, Chinese product banyak banget. Tapi di Indonesia malah salah satu pejabat kita bilang,
Ngapain di luar negeri jadi kacung orang? Mendingan hidup di negara sendiri. Wah, menurut gue sih itu udah pernyataan yang salah ya. Di Indonesia itu untuk berkembang emang udah nggak kondusif. Kenapa malah nggak pemerintah support mereka untuk keluar negeri? Ya nggak? Video tadi merupakan sebuah pandangan dari salah satu pengusaha Indonesia yang memilih untuk tinggal dan juga membuka usaha di luar negeri. Kalau ada yang bilang, kabur aja dulu biar bisnisnya maju di luar negeri. Sebenarnya hal itu nggak salah. Banyak pengusaha sukses yang berangkat dari situ. Namun apabila kita lihat dari sisi ekonomi, Indonesia itu memiliki pasar yang sangat luas. Dengan 280 juta penduduk, kebutuhan yang terus naik, kelas menengah semakin berkembang. Artinya, peluang usaha di Indonesia sendiri itu sangat luas. Namun memang dengan beberapa tantangan, mungkin salah satunya dari birokrasi, infrastruktur, dan juga kompetisi global. Namun justru di situ pentingnya kontribusi kita. Kalau semua anak muda kreatif dan juga pengusaha kabur keluar, lalu siapa yang akan membangun ekosistem ekonomi di sini? Nasionalisme hari ini bukan cuma soal angkat senjata, namun nasionalisme juga bisa kita bangun dari melalui segi ekonomi. Contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan, mengolah produk lokal, dan juga mendorong UMKM naik kelas. Itu dia membuat Indonesia semakin mandiri, gak cuma sekedar menjadi pasar aja. Kalau menurut saya, kabur itu boleh aja, namun hanya untuk mencari ilmu dan juga modal. Lalu kembalilah dan juga berkontribusilah di Indonesia. Karena kalau bukan kita yang membangun, lalu siapa lagi? Nasionalisme bukan cuma kata-kata, namun aksi nyata yang bisa kita bangun melalui segi ekonomi juga. Fenomena kabur aja dulu dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menghadapi persoalan. Nasionalisme sejati justru terletak pada keberanian untuk bertahan, mencari solusi, dan memperbaiki keadaan. Sebagai generasi muda, penting untuk menyikapi tren kabur aja dulu dengan bijak, karena sikap tersebut berpotensi melemahkan semangat kebangsaan. Menghindar dari masalah bangsa bukanlah bentuk bela negara. Ketika bangsa menghadapi ancaman, yang dibutuhkan adalah warga negara yang siap bertahan dan saling menguatkan, bukan lari dan menghindar. Perbaikan harus dilakukan melalui sistem, melalui kerja nyata, bukan dengan melarikan diri. Jika setiap orang hanya memilih menyelamatkan diri sendiri, maka tidak ada lagi yang akan menjaga keutuhan bangsa ini. Bela negara bukan sekedar mengangkat senjata, melainkan juga keberanian untuk tetap teguh, bertahan, dan berkontribusi ketika tanah air membutuhkan. Tanggapan saya terkait gerakan kabur aja dulu dari sisi ekonomi. Ini adalah bukti bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu bisa diketualisasikan dengan cara yang relevan dengan zaman. Di mana bela negara itu tidak selalu tentang fisik, tapi juga dengan semangat membangun solidaritas dan kebanggaan sebagai suatu bangsa yang tercermin dari gerakan ini. Kemudian gerakan ini sebagai pemantik awal semangat nasionalisme, di mana kita paham bahwa wawasan kebangsaan yang sesungguhnya harus lebih dari sekedar seruan semangat saja. Ia harus ditunjukkan dalam hal jujur, disiplin, dan melayani masyarakat dengan adil. Kemudian tantangan dalam gerakan ini adalah bagaimana memaknai kabur ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai lompatan awal untuk datang dan terlibat lebih dalam memecahkan masalah bangsa, seperti memerangi korupsi atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih.